Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami perbedaan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, apakah saudara mengamati kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan dan kehidupan orang-orang yang tidak mengikut Tuhan? Bagaimana saudara melihatnya? Apakah saudara melihat perbedaan dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan, ataukah sama saja, baik dalam keberhasilan mereka, baik dalam keluarga mereka, dan seluruh aspek kehidupan mereka? Adakah sesuatu yang berbeda yang nyata Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka? Atau mungkin mari kita tarik kehidupan kita. Seberapa lama saudara sudah mengikut Tuhan? Dan apakah saudara melihat ada perbedaan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Ataukah saudara melihat sama saja? Sehingga kadang kita berpikir, apa bedanya aku mengikut Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengikut Tuhan? Atau jangan-jangan bahkan kadang kita berpikir, orang yang tidak mengikut Tuhan malah lebih mujur nasibnya, lebih baik keadaannya, lebih sukses nampaknya, lebih senang kelihatan kehidupan mereka. Jangan-jangan kita melihatnya bahkan seperti itu. Padahal saudara, seharusnya orang yang mengikut Tuhan harus mengalami perbedaan. Artinya kalau kita mengikut Tuhan dan kita tidak mengalami perbedaan, atau siapapun yang mengikut Tuhan dan dia tidak mengalami perbedaan dikerjakan Tuhan dalam kehidupannya, berarti ada yang salah dalam pengiringannya akan Tuhan. Karena kalau orang itu mengikut Tuhan dengan cara yang benar, maka dia pasti akan mengalami perbedaan yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita lihat ke dalam hidup kita saudara. Adakah perbedaan yang kita alami setelah kita mengikut Tuhan? Dan adakah malam hari ini saudara rindu benar-benar mengalami perbedaan itu? Saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami perbedaan ketika kita mengikut Tuhan. Saya percaya bahkan kita rindu orang-orang melihat dalam diri kita bahwa setelah kita mengikut Tuhan, kita mengalami perbedaan dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang melihat bahwa kita diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan bekerja, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan jawab doa kita, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Bagaimana supaya dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita benar-benar mengalami dan melihat perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana supaya Tuhan mengerjakan perbedaan? Itu yang saya rindu kita belajar dengan harapan dan kerinduan saudara.
Setelah kita belajar melalui video renungan ini, kita mengerti bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita dalam kita mengiringi Tuhan. Dan pada akhirnya kita melihat dan mengalami bahwa Tuhan mengerjakan perbedaan yang besar di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya secara objektif, benar-benar ditafsirkan firman Tuhan untuk menemukan apa maksud Tuhan. Bukan berdasarkan pikiran saya, tetapi kita akan melihat apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan melalui ayat-ayat firman Tuhan ini kepada setiap kita malam hari ini. Itu sebabnya siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Maleakhi pasal yang ketiga, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kami memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada satu ketika umat-umat Tuhan memiliki konsep, memiliki cara berpikir bahwa sia-sia beribadah kepada Tuhan. Kenapa, saudara, akhirnya mereka berkata bahwa sia-sia saja kami beribadah kepada Tuhan? Di mana itu mereka ungkapkan di ayat 14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Apa untungnya berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Mereka merasa sia-sia, gak ada untungnya beribadah, gak ada untungnya hidup seturut firman Tuhan, menjaga kelakuan, menuruti firman Tuhan. Bagi mereka sia-sia dan gak ada untungnya. Kenapa? Karena ayat 15, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi pada waktu itu, saudara, mereka bandingkan hidup mereka dengan orang-orang fasik. Mereka berusaha hidup benar, mereka berusaha mentaati firman Tuhan, melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah mereka lihat orang-orang fasik yang hidup semaunya, yang hidup gegabah. Itu yang mereka gambarkan di sini. Tapi mereka baik-baik saja, bahkan mereka mujur.
Bahkan dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi mereka melihat kondisi itu, saudara, dan akhirnya mereka berkata, ngapain? Untuk apa? Apa untungnya kita beribadah? Dan mungkin saat ini saudara pun ada pikiran-pikiran seperti itu yang muncul, saudara. Saudara beribadah kepada Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara setia beribadah, saudara lakukan firman Tuhan, saudara memberi kepada Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara berusaha untuk hidup benar dan saleh dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika saudara bandingkan hidup saudara dengan orang fasik, orang gegabah, orang yang hidup semaunya, sepertinya mereka lebih mujur. Bahkan hidup dalam kejahatan, menantang Tuhan pun hidup mereka, sepertinya mereka bebas-bebas saja, sepertinya mereka baik-baik saja. Jadi pada waktu itu umat Tuhan sempat berpikir, saudara, bahwa ngapain sia-sia kita beribadah. Tapi hari ini, saudara, saya mau tegaskan kepada saudara, jangan pernah saudara berpikir demikian. Jangan pernah berpikir bahwa sia-sia. Sekalipun saudara lihat di luar sana ada orang jahat dan baik-baik saja kehidupan mereka. Mereka malah lebih sukses, lebih berhasil, lebih baik keadaannya sepertinya kehidupan mereka. Jangan pernah berpikir bahwa sama saja beribadah sama tidak beribadah. Kenapa, saudara? Ayat 13. Tuhan menegaskan kepada umatnya yang pada waktu itu berpikir, berpendapat bahwa tidak ada artinya beribadah kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Jadi waktu itu ada kalimat firman Tuhan yang begitu keras dan tegasnya. Bicaramu kurang ajar, kata Tuhan. Tapi umat Tuhan tidak sadar sehingga mereka berkata, apa yang kami bicarakan tentang engkau? Dalam hal apa? Di mana kami kurang ajar? Lalu Tuhan bilang, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Jadi pandangan, pikiran, konsep yang muncul yang mengatakan dalam diri bahwa sama saja beribadah kepada Tuhan, sia-sia beribadah. Orang yang tidak beribadah pun sama saja. Dengar, saudara, bagi Tuhan itu kurang ajar. Jadi jangan sempat saudara berpikir bahwa sia-sia beribadah kepada Tuhan. Itu kurang ajar di hadapan Tuhan. Kalau saat ini mungkin saudara pernah berpikir, bahkan mungkin saat ini saudara masih berpikir demikian, bertobat, saudara, karena itu kurang ajar di hadapan Tuhan. Kalau kita renungkan dalam hidup ini, bukankah segala sesuatunya dari Tuhan? Bukankah segala sesuatunya anugerah Tuhan? Tanpa Dia berbuat apa-apa lagi kepada kita, seharusnya kita sudah harus beribadah, saudara. Dengan nafas yang kita hirup setiap hari, seharusnya kita beribadah kepada Tuhan. Tanpa saudara diberkati, tanpa saudara dilimpahi, tanpa saudara dijadikan jadi orang sukses dan sebagainya, seharusnya saudara sudah harus beribadah kepada Tuhan atas semua yang kita alami. Berkat yang kita terima, yang itu dalam bentuk setiap hari kita alami. Nafas kehidupan, oksigen yang kita hirup, sinar matahari, hari, pagi, siang, sore, setiap hari kita alami, itu saja sudah sangat cukup jadi alasan seharusnya kita beribadah. Tetapi pada waktu itu umat Tuhan mulai membanding-bandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan hati-hati juga kalau hari ini saudara mau mencoba membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Itu akan membuat saudara bisa berpikir kurang ajar, bisa berpendapat kurang ajar, bisa bertindak kurang ajar ketika saudara berkata atau berpikir bahwa orang-orang tidak mengenal pun hidupnya baik-baik saja. Umat Israel pada waktu itu ditegaskan oleh firman Tuhan, bicaramu kurang ajar kepadaku, karena kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan, sia-sia hidup seturut firman Tuhan, sia-sia mempertahankan kelakuan baik. Bicaramu kurang ajar, firman Tuhan. Saat ini, saudara, mari kita belajar bagaimana seharusnya. Sekalipun kita melihat ketidakadilan, sekalipun kita melihat sepertinya orang-orang di luar sana baik-baik saja, orang-orang yang hidup dalam kejahatan, bahkan menantang Tuhan pun mereka sepertinya semuanya baik-baik saja. Melihat itu semua, bagaimana seharusnya dalam diri kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, bagaimana seharusnya. Dan jika kita bersikap benar dalam segala situasi, saudara, maka ayat 17
kata firman Tuhan, janji firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka, lihat ayat 18 saudara, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Lihat saudara, ayat 18 ini menegaskan bahwa sebenarnya Tuhan rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup kita. Tuhan rindu melakukan hal yang berbeda dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara. Bahkan dia rindu menunjukkan kepada dunia bahwa ada beda orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Karena firman Tuhan berkata bahwa maka kamu akan melihat perbedaan antara orang yang fasik dengan orang yang benar, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada orang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan rindu mengerjakan perbedaan. Hari ini sebagai orang yang beribadah, Tuhan rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup saudara. Dan Tuhan pasti akan mengerjakan perbedaan dalam hidup saudara. Dalam hidupku aku sudah lihat dengan nyata saudara, Tuhan kerjakan perbedaan yang luar biasa. Dan hari ini kalau saudara rindu mengalami perbedaan itu yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara, mari kita belajar prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus kita miliki supaya Tuhan mengerjakan perbedaan di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, di ayat 16 kita melihat, beginilah bicaramu satu sama lain. Jadi Tuhan berkata bahwa ubah. Kalau tadinya kamu berpikir dan berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan, itu kurang ajar. Sekarang kalau engkau rindu melihat perbedaan, kalau engkau rindu Tuhan mengerjakan perbedaan, ubah. Beginilah bicaramu satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Allah. Hal pertama yang saya lihat di sini saudara, bahwa dalam kita mengikut Tuhan, supaya kita mengalami perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan, miliki hati yang takut akan Tuhan. Kenapa orang Israel sempat berkata, sia-sia kita beribadah? Karena mereka tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ketika mereka melihat orang-orang fasik malah lebih berhasil, mereka berkata, ah sia-sia, ah tidak ada gunanya. Dengar saudara, kalau mereka punya rasa takut akan Tuhan di hatinya, tidak mungkin mereka berkata begitu. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, tidak akan pernah kita berpikir sama saja beribadah dengan tidak beribadah. Jadi yang pertama yang harus kita miliki adalah takutlah akan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan perbedaan. Takutlah akan Tuhan, maka kita akan menyaksikan dan mengalami perbedaan di dalam kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Maka saudara akan melihat perbedaan dalam hidup saudara. Saya sudah menyaksikan saudara, sebagai pendeta, sebagai gembala, ada begitu banyak macam jemaat yang digembalakan. Dan aku sudah melihat perbedaan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan kewajibannya terhadap Tuhan, yang mentaati Tuhan, yang dalam hidupnya mereka menunjukkan betul-betul bahwa mereka takut akan Tuhan. Orang yang demikian, aku lihat Tuhan mengerjakan perbedaan di dalam kehidupan mereka. Dan percayalah saudara, kalau hari ini saudara benar-benar memiliki hati yang takut akan Tuhan, hanya menanti waktu saudara akan melihat perbedaan itu. Hanya menanti waktu saudara akan mengalami perbedaan itu. Dalam diri saya pribadi saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ada begitu banyak cara kehidupan yang bisa kami tempuh. Ada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang fokus kepada materi. Ada orang-orang yang fokus kepada kesuksesan, yang fokus kepada
nama yang tenar, nama yang dikenal, nama besar dan sebagainya dan sebagainya. Dan aku sudah melihat hamba-hamba Tuhan yang demikian akhirnya tumbang juga. Tapi ketika dibangun hati yang takut akan Tuhan, akhirnya Tuhan sendiri yang mengangkat, Tuhan sendiri yang mengerjakan perbedaan. Itu sebabnya saudara, milikilah hati yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan perbedaan dalam hidup kita. Saudara rindu menyaksikan perbedaan Tuhan kerjakan di tengah keluarga saudara? Saudara rindu Tuhan mengerjakan perbedaan dalam ekonomi, bisnis, pekerjaan, dan seluruh kehidupan saudara? Kalau saudara rindu melihat perbedaan itu, miliki hati yang takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan mengerjakan perbedaan. Itu yang pertama saudara, takutlah akan Tuhan. Karena kalau tidak memiliki takut akan Tuhan, sekalipun saudara kelihatan sangat rohani, Tuhan tidak akan mengerjakan perbedaan. Sekalipun orang mengenal saudara sebagai pelayan, setia ke gereja dan sangat baik rohani sekali, kalau tidak memiliki takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan mengerjakan perbedaan itu. Jadi milikilah hati yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, masih ayat 16 saudara, beginilah bicaramu satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana seharusnya bicara? Kalimat selanjutnya dikatakan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Yang kedua yang harus disadari, bahwa Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan semua saudara. Dan kemudian ada akibat yang akan diterima atas semua tindakan itu, karena Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat semua. Jangan saudara berpikir bahwa orang-orang yang hidup dalam kefasikan itu tidak diperhatikan oleh Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa orang-orang yang hidup dalam gegabah itu tadi tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap hidup manusia, dan akan ada akibat yang harus diterima atas semua cara hidup yang dipilih itu. Dan hari ini pun Tuhan memperhatikan saudara, dan Tuhan juga mendengar jeritan hati saudara. Kalau mungkin hari ini hidupmu berat, kalau mungkin hari ini masalahmu besar, kalau mungkin hari ini penyakitmu parah, ekonomimu hancur, keluargamu berantakan, masalah hidupmu besar, apapun yang engkau alami hari ini saudara, dengar, jangan pernah berpikir Tuhan tidak peduli. Dia menegaskan, dia memperhatikan, dia mendengar semuanya, dia lihat semuanya, dia tahu semuanya, dia memperhatikan semuanya. Segala kesulitan, segala keberatan hidup saudara, dengar saudara, Tuhan tahu, Tuhan perhatikan hidupmu. Segala kesedihan hatimu pun Tuhan tahu, dan Tuhan dengar jeritan hatimu. Segala tangisanmu Tuhan tahu. Kalau mungkin hari ini engkau merasa tertindas, dan orang-orang yang menindas engkau mungkin kelihatan baik-baik saja mereka, dengar saudara, Tuhan sedang melihat dan Tuhan sedang memperhatikan semuanya. Tuhan tahu semuanya, dan Dia Allah yang berkuasa, dan Dia Allah yang adil, akan menyatakan keadilannya. Aku sudah mengalami dalam hidupku, ketika aku mengalami situasi sulit, ketika orang-orang berlaku tidak adil kepadaku, dan aku berusaha untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan. Dan benar saja saudara, Tuhan melihat semuanya, dan Tuhan memperhatikan semuanya, dan akhirnya aku mengalami pembelaan Tuhan. Saudaraku, seberapa berat pun hidupmu saat ini, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan melihat semuanya, Tuhan mendengar semuanya, Tuhan memperhatikan semuanya. Segala masalahmu, segala persoalanmu, segala keberatan hidupmu, Tuhan tahu semuanya. Jadi apapun keadaannya saat ini, sekalipun sepertinya Tuhan belum bertindak, Tuhan belum mengerjakan mujizat, biarlah kamu berkata, Tuhan pasti tahu. Biarlah kamu berkata, Tuhan mengerti.
Karena firman-Nya ini menegaskan bahwa beginilah seharusnya kamu bicara, bahwa Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar. Apapun situasi kehidupan saudara, ucapkan saudara, imani, Tuhan dengar, Tuhan perhatikan, Tuhan tahu. Tuhan tahu beban hidupku, Tuhan tahu persoalanku, Tuhan tahu penyakitku, Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidupku. Tuhan tahu dan Tuhan perhatikan semuanya. Tuhan tahu dan Tuhan memperhatikan semuanya. Tuhan tahu. Seberapa berat pun tetaplah melangkah, tetaplah pikul segala bebanmu. Tuhan tahu dan Tuhan memperhatikan semuanya. Dan bahkan saudara, selanjutnya apa yang ditegaskan oleh firman Tuhan? Kalau yang pertama, milikilah takut akan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, milikilah keyakinan bahwa semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Maka dengan demikian kita akan melihat perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan di sana, beginilah bicaramu satu sama lain, hai orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Lalu dibuat titik koma. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Maksudnya apa saudara? Bahwa semua yang kita kerjakan untuk Tuhan dicatat oleh Tuhan saudara. Dan kemudian akan ada upah, akan ada imbalan dari semuanya itu. Dicatat oleh Tuhan. Hari ini sekalipun bebanmu berat, engkau tetap setia beribadah, itu dicatat oleh Tuhan. Itu tidak sia-sia. Sekali lagi, itu tidak sia-sia. Sekalipun masalahmu berat, sekalipun persoalanmu berat, namun engkau tetap melayani Tuhan, setia melayani Tuhan, itu dicatat oleh Tuhan dan ada imbalan yang akan diterima oleh orang-orang yang tetap melayani sekalipun berat bebannya. Saudara ingat Zakaria, orang tua Yohanes Pembaptis, di mana istrinya mandul dan sampai tua mereka tidak memiliki anak. Jadi ada situasi yang sangat sulit waktu itu, di mana istrinya mandul dan kemudian mereka berdua sudah tua. Hampir-hampir tidak mungkin mereka memiliki anak lagi. Tapi namun demikian saudara, apa yang dilakukan oleh Zakaria, kita sudah belajar di video-video sebelumnya, saudara bisa cari itu di video sebelumnya. Zakaria tetap melayani Tuhan saudara. Sekalipun mungkin orang-orang mencibir, gimana seperti itu pelayan, tetapi anak pun tidak ada. Kami tidak mengenal Tuhan tapi anak kami banyak. Mungkin orang-orang mengejek seperti itu. Tetapi namun demikian Zakaria tetap melayani Tuhan. Namun demikian Zakaria tetap berdoa sampai akhirnya malaikat Tuhan datang dan berkata, doamu sudah didengar. Artinya saudara, Zakaria yakin bahwa apa yang dia lakukan tetap dicatat, diperhatikan oleh Tuhan. Semuanya dihitung oleh Tuhan. Sehingga dia lakukan terus, sehingga akhirnya dia menerima jawaban doa. Lahirlah Yohanes Pembaptis, orang yang tidak ada seperti itu sebelum dia dan tidak akan ada lagi seperti itu sesudah dia, karena begitu luar biasanya orang ini. Itulah janji yang diberikan kepada kepada Zakaria dan istrinya. Hari ini saudara, apapun situasi saudara, yakin dan percayalah bahwa Tuhan mencatat semuanya. Ketika saudara tetap setia beribadah, sekalipun situasi sulit, sekalipun hidup saudara penuh dengan beban masalah, Tuhan catat itu. Sekalipun saudara ada beban persoalan hidup yang menindih hidup saudara, namun saudara tetap melayani Tuhan, Tuhan catat itu saudara. Tuhan catat segala sesuatu, Tuhan catat, Tuhan perhatikan, dan dia akan menyatakan pembelaan saudara. Seringkali juga sudah saya menyaksikan, saya punya seorang teman, seorang ibu, di mana dia mengalami penyakit kanker darah, leukemia saudara. Dan yang luar biasa adalah hamba Tuhan ini sudah kena leukemia. Dia bukan meratap dan marah sama Tuhan, tapi malah dia makin giat melayani Tuhan.
Dia bangun grup-grup media sosial pada saat pandemi ini, saudara. Lalu kemudian dia bersaksi di sana, dia berkhotbah di sana. Dia khotbahi orang-orang dari berbagai negara. Orang-orang mendengarkan kesaksiannya. Sebenarnya dokter sudah memvonis hidupnya tidak akan lama lagi. Tapi sampai hari ini, orang ini tetap baik-baik saja. Sekalipun leukemia masih ada, dia tetap baik-baik saja. Dia terus layani Tuhan. Dia lakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia tahu dan dia yakin bahwa semuanya itu akan dihitung di hadapan Tuhan. Semuanya itu akan dicatat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia kerjakan. Dan Tuhan panjangkan umurnya sampai saat ini. Semuanya masih baik-baik, saudara. Dia masih leukemia. Kanker darah itu masih ada. Tapi vonis dokter yang berkata umurnya sudah pendek, semuanya itu salah, tidak terjadi ketika ibu ini tetap giat melayani Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, apapun kondisi, apapun situasi saudara, tetap percaya bahwa Tuhan mencatat semuanya. Itu sebabnya sekalipun hidupmu berat, setialah beribadah, layani Tuhan, kerjakan seturut firman Tuhan, taati firman Tuhan, dan sebagainya, dan semuanya itu dicatat oleh Tuhan, saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana Tuhan rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup umat-umatnya. Kalau hari ini saudara belum mengalami perbedaan, kemungkinan karena saudara belum mengikut Dia dengan cara yang benar. Karena Dia juga begitu rindu melakukan perbedaan dalam hidup saudara. Bukan hanya kita yang rindu Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan kerjakan perbedaan. Tuhan sendiri rindu mengerjakan perbedaan itu dalam hidup kita. Malah bagi Dia, kalau ada orang yang berpikir bahwa Tuhan tidak mengerjakan perbedaan, ada orang yang berkata bahwa Tuhan tidak mengerjakan perbedaan, sia-sia saja, maka bagi Tuhan itu kurang ajar. Tuhan rindu mengerjakan perbedaan, dan yang akan mengerjakan perbedaan itu adalah kasih sayang Tuhan. Di mana ayat 17 Dia berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani Dia. Jadi Tuhan mau mengerjakan perbedaan antara umat-umatnya, di tengah umat-umatnya, ketika mereka hidup dengan cara yang benar dan kasih sayang Tuhan. Itulah yang akan mengerjakan perbedaan. Dan ketika Dia tegaskan ayat 17 bahwa Dia akan menyayangi umat-umatnya yang hidup benar, bersikap benar, maka ayat 18, maka kamu akan melihat perbedaan antara orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, orang yang benar dan orang fasik. Nah, dan kita sudah belajar, saudara, bagaimana supaya perbedaan itu dikerjakan oleh Tuhan. Pertama, miliki hati yang takut akan Tuhan dalam segala situasi. Yang kedua, yakinlah bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengar saudara. Jeritan hatimu hari ini oleh karena bebanmu, yakin dan percaya Tuhan mendengar saudara. Lalu kemudian yang ketiga, yakinlah bahwa Tuhan mencatat segala sesuatu yang saudara kerjakan tetap untuk Tuhan, sekalipun hidup saudara berat. Saudara tetap melayani Tuhan, saudara tetap beribadah, saudara tetap melakukan apa yang bisa saudara kerjakan untuk Tuhan, sekalipun hidupmu berat. Itu semua dicatat oleh Tuhan. Dan ketika kita hidup takut Tuhan, dan ketika kita percaya bahwa semuanya diperhatikan oleh Tuhan, dan ketika kita percaya bahwa semuanya dicatat oleh Tuhan, maka akhirnya kita akan melihat kembali perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Itu sebabnya terapkanlah firman Tuhan supaya kita menyaksikan perbedaan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami rindu mengalami perbedaan dalam hidup kami. Kami rindu Engkau mengerjakan perbedaan. Dan kami sudah belajar ternyata Engkau juga rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup kami. Dan saat ini kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami perbedaan. Kami harus hidup takut Tuhan. Kami harus percaya bahwa kami diperhatikan oleh Tuhan. Dan kami harus percaya bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan di hadapan Tuhan, semuanya tercatat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami akan terapkan firman-Mu dalam hidup kami.
Dan kami mau raih janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah, dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara.
Kalau dulu dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan, hari ini pun dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau
Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan, apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa Tuhan, memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi, bahkan
Ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu
atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi,
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.